Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kesusahan di muka bumi ini kecuali kita yang mengundangnya datang. Manusia di muka bumi ini ada dua tipe. Yang pertama la ya'lamun, mereka yang tidak mengetahuinya bahwa sesungguhnya dia lagi sakit. Yang kedua la yash'urun, dia nggak sadar. Masuk yang mana kita? Masuk yang tidak tahu atau yang tidak sadar? Mudah-mudahan ada golongan lain yang Allah dan Rasulnya menyebut sebagai golongan orang yang senantiasa mengingat Allah dan mau bertobat kepadanya. Sedikit kisah tentang, kebetulan saya ada di dunia kampus ya. 10 dosa besar ini memang sekarang nih jadi penyakit buat kita semua. Dulu pernah saya keliling ke tanah air. Zaman dulu saya kelilingnya bukan tentang sedekah, tapi tentang pertaubatan. Mungkin dipengaruhi oleh saat itu memang saya sedang mencari Tuhan, sedang mencari Allah, lagi sensitif terhadap dosa-dosa barangkali. Dulu keliling tuh menyapa Indonesia dari satu kota ke kota lain, bicara tentang penyakit-penyakit manusia. Dan saya masuknya sama seperti saya masuk di dunia sedekah, saya masuk juga dari dunia masalah dan dunia hajat. Kita pasang iklan di koran-koran, di media-media bahwa kalau ada hutang yang tidak terbayar, ada penyakit yang tidak sembuh, ada rumah tangga yang belum hadir anak keturunan, ada seseorang yang jauh dari jodohnya, ada seorang yang kerja tapi nggak ada gajinya, ada orang yang usaha tapi nggak ada untungnya. Coba deh saya bilang, saya lagi buka praktek nih gitu. Zaman dulu memang judulnya praktek begitu, namanya majelis konseling. Nggak apa-apa lah kita menyodok di tengah paranormal, di tengah kehadiran dukun-dukun saat itu ya. Kalau sekarang sih sudah agak berkurang ya iklan-iklan gitu. Zaman dulu marak sekali. Datang nih satu dua orang gitu. Ustaz, saya punya begini, saya punya begitu. Lah saya dulu punya kertas isian 10 dosa besar. Jadi sebelum bicara tentang penyakit atau tentang masalah yang dihadapi, terlebih dahulu saya sodorin. Jadi seperti dokter, saya suruh ngisi orang itu dengan jujur. Tolong Bu, tolong Pak, dari 10 kategori dosa besar, yang mana yang kira-kira sudah dilanggar. Nanti kita konsentrasi di sana. Mengingat orang-orang yang datangnya banyak. Jadi saya pakai alat bantu. Saya menyebutnya balance scorecard di urusan 10 dosa besar. Kita pakai skor nih, yang mana nih? Ada orang-orang tertentu yang nggak bisa nulis. Dia diem aja nggak bisa nulis. Saya bilang sama beliau, tenang Pak, ini rahasia saja, rahasia antara kita berdua dan Allah. Mudah-mudahan ini tidak menjadi aib, tapi memang saya harus bertanya, seperti dokter. Ketika ada orang datang, kita nanya apanya yang sakit. Ketika perutnya, ya sudah kita konsentrasi di perut dia. Kita konsentrasi di penyebabnya. Diisi Pak, ada yang nggak mau ngisi. Dia nanya sama saya, maaf Ustadz, di sini cuma 10 dosa besar. Kelihatannya saya lebih dari 10 Ustaz. Tapi ada juga yang tidak mampu menemukan dosanya apa gitu. Karena ternyata terkait sama orang tuanya. Ada pernah terjadi saya ngebetulin tulang belakang orang. Dan orang ini clean, bersih, disodorin A, B, C sampai 10, nggak ada yang dia kerjakan. Dan dia tidak bisa duduk lebih dari 10 menit. Karena permasalahan tulang belakang. Ternyata subhanallah dia menyimpan orang tua yang dari sebelum dia lahir sebagai seorang rentenir. Jadi perilaku kemudian bapaknya itu jadi masalah di anaknya. Ketika kemudian kita putus pakai doanya Nabiullah Ibrahim kepada bapaknya, bahwa aku berlepas diri dari apa yang diperbuat oleh bapakku, kan begitu Nabi Ibrahim bilang kepada bapaknya.
Subhanallah, kita tesnya gampang. Tes duduk aja. Tes duduk kira-kira 30 menit, lebih dari 10 menit. Dan subhanallah itu. Jadi saya percaya banget karena emang ayatnya pun begitu. Kullun nafsim bima kasabat rohina. Semua orang tergadai dengan apa yang dikerjakannya. Saya berdiri di sini beristighfar. Saya bukan orang yang paling bagus, paling benar, paling soleh. Justru kayaknya malam ini kalimat ini ditujukan untuk diri saya sendiri. Semoga mudah-mudahan kita diberi kesempatan Allah nyampe di bulan suci Ramadan, supaya Allah betul-betul kubur segala dosa-dosa kita, sehingga tidak ada lagi kesusahan kecuali Ia mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seorang suami istri datang. Mukanya bersih gitu. Muka saya masih agak-agak ada pengaruh dosa besar. Ya. Muka yang satu ini subhanallah nggak tega tuh kalau saya nyodorin formulir itu. Karena saking kelihatannya soleh gitu. Istrinya juga Masya Allah tuh jilbabnya ini panjang gitu. Kayaknya nggak mungkin lah mereka berdua pelaku itu. Tapi karena saya harus tanya, iya saya tanya. Dia datang mengeluh, dia bilang, Ustaz, yang ngomong istrinya, suami saya nih Ustaz, udah 7 tahun berumah tangga tapi nggak punya pekerjaan. Saya bilang ya nggak apa-apa nggak punya pekerjaan, yang penting punya duit. Borok Ustaz. Saya pegel sama dia, suaminya diem gitu. Dia cerita selama ini dia menjadi guru di salah satu SMU negeri. Hidupnya dari dia punya gaji. Terus saya tanya kalau emang nggak punya pekerjaan, emangnya nggak nyari? Dia bilang nyari Ustaz. Tapi setiap dia nyari kerja, duit saya habis. Kok gitu? Iya, asal mau nyari kerjaan, pakai duit saya 20.000, 20.000, 20.000, 7 kali udah 140 Ustaz. Gaji saya berapa? Kalau emang nggak kerja, kenapa nggak usaha? Saya lebih ngeri lagi Ustaz. Begitu kata si istri. Kalau usaha, ujungnya utang, utang, utang. Hidup tuh memang ujian, tapi kalau hidupnya ujian terus, ada dua. Pertama itu bukan ujian, itu azab. Yang kedua emang blow on, nggak naik-naik, diuji terus sama Allah. Ya ada kesempatan restnya lah, nikmatin dulu hasil ujiannya, naik dulu. Tahu udah di atas nih, uji lagi, wajar begitu. Tapi kalau hidup tuh isinya ujian terus, diberondong terus. Ya seperti bahasanya Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulitnya terkelupas, aku ganti dengan kulit yang lain, tapi aku bakar lagi, terkelupas lagi, bener lagi, bakar lagi. Nah kalau sampai kayak begitu, khawatir kita jangan-jangan emang kita bukan dalam suasana ujian, tapi suasana yang azab. Saya perhatiin baik-baik nih orang. Oke dah saya bilang, kita mulai aja dah. Nomor 1, jangan-jangan ada perilaku syirik kali, mempersekutukan Allah. Di rumah ada sesuatu nih yang kita percaya dengan sesuatu itu rizki jadi bertambah, kemuliaan jadi bertambah, kewibawaan jadi bertambah, ada keselamatan segala macam. Yang masuklah kategori kita, kategori orang-orang yang sudah berbuat kemusyrikan. Dia tolak. Enggak, saya enggak begitu Ustaz. Langsung yang nomor 2. Nomor 2, kalau memang syirik tidak, sholatnya bagaimana? Sholat, begitu ditanya tentang sholat, sahabat yang satu ini megang jenggot. Sholat ya Ustaz gitu. Sambil ngasih tahu saya jenggot nih bener nih, masa nanya sholat? Ustaz kelewatan nih. Ini sih jenggotnya begini nih, jenggot bener. Ya saya bilang iya. Ya mudah-mudahan lah sholatnya benar, tepat waktu, di awal waktu, ada sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, ada duha, ada witir, ada tahajud. Oke lah, fine. Beres. Syirik enggak, sholat juga dia bilang jadi muadzin bahkan. Yang nomor 3 doraka sama orang tua kali. Karena tuh kalau doraka sama orang tua juga mampet tuh. Kalau kita punya masalah dengan orang tua, hukukul walidain, wah itu bisa celaka. Ada satu kisah
klasik ya, di salah satu kitab disebut ada seorang bodoh datang ke seorang yang pintar. Kata si pintar ini, kata orang alim ini, aku akan berikan kamu uang yang banyak kalau kamu bisa mendatangkan hati ibumu. Si bodoh ini kemudian berangkat ke ibunya, ditikam loh pisaunya. Si ibu ini ditikam dengan pisaunya, kemudian dibelah dia punya dada dan diambil hatinya. Untuk berangkat menuju si orang alim ini, menunjukkan mana duitnya. Ini, aku sudah bawa hati ibuku. Di tengah jalan, dia terjatuh. Terpleset, terantuk batu atau apa, dia jatuh. Jatuh juga itu hati ibunya. Tiba-tiba kemudian keluar suara dari hati ini. Engkau tidak apa-apa, nak. Oh. Subhanallah, hati yang sudah berdarah-darah itu bukan nanya tentang dirinya, tapi nanya tentang, kamu gak kenapa-napa, nak. Si anak itu kemudian menangis, dia menyadari kesalahan dia, sudah membuat ibunya kemudian terbunuh. Lalu pisau yang dipakai buat ngebunuh ibunya itu, yang dia ambil hatinya itu, kemudian dia mau tikamkan ke diri dia. Tiba-tiba hati itu teriak lagi, la taqtulni marratain, jangan kau bunuh aku 2 kali, nak. Subhanallah, sampai kayak begitu. Hati itu melarang anaknya bunuh diri. Kenapa? Karena kata ibunya itu yang sekarang sudah jadi hati berdarah-darah itu, la taqtulni marratain, jangan kau bunuh aku 2 kali, nak. Sampai kayak begitu. Nah, kalau yang ketiga ini masalah ada birrul walidain yang ternoda, nampaknya bersiap-siaplah kita menghadapi rentetan peristiwa yang bermasalah. Bersyukurlah jika di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini masih ada orang tua, khususnya ibu. Wah, cepet deh, cepat balik, kemudian cium tangan dia. Insya Allah seketika tuh langit akan berubah. 1, 2, 3 dia bilang, enggak Ustadz, saya dari kecil udah gak ada orang tua, yatim piatu. Coret. Yang keempat ini zina. Tapi karena melihat si bapak dan si ibu ini wajahnya soleh-soleha, terus saya juga tanya sama dia, punya anak gak? Ada 2. Saya lewatin nih. Yang keempat ini, zina ini saya lewatin. Karena saya hampir nggak percaya kalau orang ini adalah pelaku zina. Ah, nggak mungkin. Saya langsung yang kelima. Yang kelima ini rezeki haram. Barangkali masih ada yang senang sama rezeki haram. Ya saatnya lah untuk membersihkan diri. Insya Allah, Allah sayang sama orang-orang yang nggak pernah berbuat salah. Tapi Allah juga sayang sama orang-orang yang berbuat salah dan mau berbuat baik. Di rezeki haram ini juga masalah. Di matematika sedekah, kita mengenal ya, di matematika sedekah 10 dikurang 1 bukan 9. Ya, ini kan udah biasa nih. Kelihatannya muka-mukanya muka-muka biasa semua nih. Muka paham deh. 10 dikurang 1 bukan 9. Tapi berapa? Dalam matematika sedekah, bukan matematika manusia. Kalau matematika manusia berhenti sampai di sini. Tapi kalau matematika Allah, ada perhitungan lanjutan. It's not the end balance. Ini baru temporary balance nih. 1 ini dikali 10. Di sininya 10. Matematika sedekah tidak mengenal pengurangan. Yang ada hanya pertambahan. Kalimatnya bukan tinggal berapa, tapi jadi berapa. 10 dikurang 1 jadi berapa, bukan tinggal berapa. Kalau tinggal berapa, tinggal 9. Oh, ntar dulu, nambah kok. Jadi berapa? Jadi 19. Kenapa pintu ini Allah suburkan? Wa yurbis sadaqat.
Allah sumburkan itu sedekah. Kenapa? Karena pintu yang haram Allah tutup betul. Karena matematikanya juga nggak beres. Di urusan duit haram, ada matematika juga yang terbalik. Coba 5 ditambah 3 berapa? 8. Yakin saudara bahwa 5 ditambah 3 akan selalu 8? Look in the left side. Lihat di sisi yang kiri ini. Ternyata 10 dikurang 1 enggak selalu 9. Berarti 5 ditambah 3 enggak selalu 8. Bisa berapa? Bisa min 2 loh. Kok bisa min 2 Ustaz? Iya, dia punya gaji 3 juta, ngembatnya 5 juta. Gajinya 3 juta, tapi yang dia embat 5 juta, minus 2. Minus 2 ini selalu sebulan. Lah kalau 12 bulan operasi jantung, bos. Kenapa 24 juta? Sama seperti sedekah yang akan punya konversian, yang dia cari apa konversinya. Begitu juga yang haram akan dia cari konversinya apa. Ketika rizki sudah tidak lagi bisa nanganin konversian kejahatannya, maka badan yang akan dia cari. Kalau badan dia juga udah nggak cukup, anak yang dia embat. Terus begitu. Subhanallah. Kalau kita tidak hentikan, subhanallah. Ada 5 lagi, tapi 5 lagi ini mendingan saya kasih CD 10 dosa besar, dengerin sendiri. Kalau enggak waktu kita habis. Tapi yang jelas si mas yang satu ini dengan si mbak, dia geleng kepala terus. Nomor 6 ini geleng, nomor 7 ini geleng, nomor 8 geleng, nomor 9 geleng, nomor 10 geleng, bersih, clean. Gampang, saya sebagai seorang dokter, bukan dokter seperti prima, tapi dokter masalah. Kalau semua orang itu geleng kepala tanda nggak pernah melakukan 10 dosa besar, ya wes itu ujian. Tinggal sabar. Tapi ada satu yang belum saya tanya, yang nomor 4. Cuman mencermati kalimat di awal, istrinya masih kerja jadi guru. Dalam hati saya jangan-jangan dia berzinanya bukan sama istrinya, sama orang lain. Ya deh, saya keluarin dulu tuh istrinya. Udah lama nih saya tidak melakukan agenda konselingan seperti ini. Yang terjadi kita ya sedekah. Padahal ngulitin orang dari sisi pertobatan tuh, waduh, itu seperti meribon orang, melahirkan orang lagi dari awal lagi. Simpen istrinya keluar, saya bilang, Mbak tolong keluar sebentar, saya mau ngomong antar laki-laki nih. Mbaknya keluar, kunci pintu, kemudian saya duduk lagi, saya bilang, Mas maju sini. Ada satu loh yang belum saya tanya. Kelihatannya tahu deh yang belum saya tanya apa. Nangis dia peluk, iya Ustaz, kayaknya saya tahu yang mau ditanya apa. Iya, yang mau ditanya adalah zina. Have you ever do zina? Apakah Anda pernah melakukan zina? Kalau pernah, oh subhanallah, berat urusannya. Udah saya bilang, udah simpen tangisannya, ambil wudhu, sholat. Insya Allah Allah menyediakan ampunan yang sama besarnya dengan dosa kita. Atau malah mau bigger than our sin, lebih besar daripada kita punya dosa. Kalau semua orang itu geleng kepala tanda nggak pernah melakukan 10 dosa besar, ya wes itu ujian. Tinggal sabar. Tapi ada satu yang belum saya tanya, yang nomor 4. Cuman mencermati kalimat di awal, istrinya masih kerja jadi guru. Dalam hati saya jangan-jangan dia berzinanya bukan sama istrinya, sama orang lain. Ya deh, saya keluarin dulu tuh istrinya. Udah lama nih saya tidak melakukan agenda konselingan seperti ini.
Yang terjadi kita sedekah. Padahal ngulitin orang dari sisi pertobatan tuh, waduh, itu seperti mereborn orang, melahirkan orang lagi dari awal lagi. Simpen istrinya keluar, saya bilang, Mbak, tolong keluar sebentar, saya mau ngomong antar laki-laki nih. Mbaknya keluar, kunci pintu, kemudian saya duduk lagi, saya bilang, Mas, maju sini. Ada satu yang belum saya tanya. Kelihatannya tahu deh yang belum saya tanya apa. Nangis dia. Nangis, dia peluk, iya Ustaz, kayaknya saya tahu yang mau ditanya apa. Iya, yang mau ditanya adalah zina. Have you ever do zina? Apakah Anda pernah melakukan zina? Kalau pernah, oh subhanallah. Berat urusannya. Udah, saya bilang, udah simpen tangisannya, ambil wudhu, sholat. Insya Allah, Allah menyediakan ampunan yang sama besarnya dengan dosa kita. Atau malah more bigger than our sin. Lebih besar daripada kita punya dosa. Itu waktu dia sholat taubat seperti tidak ada di dunia. Oh, kayak apa taubat? Setelah selesai, dia kemudian bertanya, Ustaz, apa sih hubungannya antara zina dengan saya kok tidak dapat pekerjaan selama 7 tahun? Yang pertama, memang Allah yang bilang begitu. Wala yad'una ma'allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ wa kana Allahu ghafurur rahima. Jangan berbuat syirik, jangan membunuh orang tanpa hak, dan jangan berzina. Kalau ada di antara Anda yang melakukan perzinahan, kata Allah, maka yalqa athama, aku akan kalungkan dengan kalung kesusahan. Gila ya, dikenain kesusahan aja udah susah, apalagi dikalungin dengan kalung kesusahan. Subhanallah. Yang kedua, an-nikahu miftahur rizki. Ini saya senang ngomong begini karena masih banyak teman-teman saya yang muda-muda. Walaupun zina mah nggak urusan yang muda, yang tua juga bisa keselimpat. Tapi peluang yang muda lebih besar. Nih kita ini bawa kacau nih. Kalau nggak ada benteng yang benar hari gini, saya senang loh kemarin menikahkan Rindang di Madinah kemarin. Kita tanya dari hati ke hati. Karena sebelum melangsungkan pernikahan ada pertobatan dulu. Karena pernikahan itu bukan pertobatan, bos, sunnah. Jangan mentang-mentang, gue udah nikah, gue udah tobat. Ntar dulu, lu belum tobat. Kalau emang nikahnya itu didahului dengan satu perbuatan yang tidak Allah ridhoi, maka pernikahan itu cacat. Tetap ada pengaruhnya di kemudian hari. Kalau kita nggak cepat susu dengan pertobatan, masalah. Nah, ketika saya menikahkan Rindang dengan Tia di Madinah, putra dan mantu dari Pak Edi, saya tanya, alhamdulillah, clean, bersih. Setidaknya itulah pengakuannya. Insya Allah. Ya dang. Ya insya Allah lah, ngelihat tanda-tandanya mah. Mudah-mudahan benar. Yang kedua, an-nikahu miftahur rizki. Nikah itu kuncinya rezeki. Maaf ya, kita sudah dewasa semua. Mudah-mudahan ini saya ngomong begini tidak termasuk kategori yang jorok punya. Nikah itu kuncinya rezeki. Punya lelaki itu kunci. Punya perempuan itu pintu. Kalau kunci kita pakai pada bukan pintunya, maka apa yang terjadi? Kuncinya patah, pintunya rusak. Bukan pintunya kok dipaksain, bukan kuncinya kok dipaksain.
An-nikahu miftahur rizki. Nikah kuncinya rezeki. Berarti jika ada orang memakai kuncinya bukan pada pintunya, maka rusaklah rizkinya. Kalau kita sepakati satu hal bahwa rizki itu tidak harus selalu berupa uang. Maaf ya, ini buat muhasabah diri sendiri. Saya tidak sedang bermaksud menyinggung satu demi satu di antara saudara-saudara semua. Ini benar-benar buat diri sendiri. Nggak boleh kita nilai orang lain. Apa maksudnya? Kalau kita sepakati rizki itu bukan urusan duit, anak juga rizki, kesehatan juga rizki, hasil usaha juga rizki, gaji bulanan juga rizki. Lah kalau kita kemudian kecemplung di urusan perzinahan, bisa dihapus sama Allah. Ada orang-orang yang kemudian berumah tangga terus nggak bisa punya anak karena patah urusan rizkinya berupa anak. Ada yang anak dapat seperti beliau tadi, pekerjaan nggak pernah dapat. Ada yang pekerjaan dapat nggak ada gajinya, benar-benar dihilangin sama Allah, hilang. Ada yang usaha nggak ada pernah ada untungnya, bener loh Pak. Dapat tender, di akhir tender, dia malah kemudian harus gak ada rumah, gak ada mobil, segala macam. Tuh kalau dia nggak cari tuh. Tapi ingat saya bilang, ini muhasabah buat diri sendiri. Jangan sampai saudara reuni nih sama teman-teman. Begitu reuni, saudara nanya, anaknya mana mas? Oh saya belum punya anak. Zina. Itu buat diri kita sendiri. Giliran yang nggak punya anak nanya, sampean kerja di mana? Waduh mas, saya nggak bisa ya kerjaan sampai sekarang susah. Zina. Patah rizkinya berupa pekerjaan. Ya, betul. Salah. Minimal tuh dua dah begitu. Terus dia cerita, iya ustaz, hakada wakada begini. Saya mah cuma nyari sebab, bukan mau ngorek. Oh sudah ketemu, ya sudah. Panggil istrinya. Dan insya Allah nih, dalam hitungan waktu, seminggu, sebulan, 2 bulan, insya Allah hidup ibu dan bapak udah. Emang apa sih Ustaz yang ditanya? Udah gak perlu tahu, pokoknya mah bagus. Harus dirahasiakan. Zaman dulu barangkali, makanya Pak, jagain anak-anak, istri jagain suami, suami jagain istri. Bukan jagain dengan awas Pak, bukan, dengan doa. Betul, lindungi anak keturunan kami dari perbuatan-perbuatan yang keji, dari perbuatan-perbuatan. Kenapa coba? Doa, maaf ya, doa cebok coba, urusannya apa coba? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Dan doa itu dilalanya udah tidak lagi dipakai loh sama kita. Kalau orang dulu kan disiplin tuh. Kalau ngepop, kalau buang air kecil atau apa, mesti bacet. Allahumma inni aku ya Allah berlindung. A'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Dari kekejian, dari keburukan. Coba rahasianya apa tuh coba? Karena Allah tahu kalau nggak dilindungi sama Allah, nggak diprotek sama Allah. Alhamdulillah barangkali doa-doa kita, anak-anak kita bisa selamat sampai ke jenjang pernikahan, nggak ada masalah dengan calon suaminya, nggak ada masalah dengan calon istrinya. Atau suami ibu digodain terus sama orang, tapi karena ibu terus-terusan mendoakan tiap malam, selamat. Saya pernah ceramah di salah satu kampus. Dulu kita punya spiritual financial healing buat mahasiswa. Yang digarap adalah mereka-mereka yang sudah mau diwisuda. Supaya mereka tahu mereka akan memulai menuai penyakit itu di luar. Terus saya sempat nanya sama mahasiswa, ayo yang sudah pernah patah kuncinya, yang sudah pernah rusak pintunya, nih kita sediakan jasa repair bodinya. Silakan SMS ke nomor ini. Itu tuh ada banyak SMS, Ustadz sudah 3 kali patah, Ustadz tadi udah gak kehitung. Betul, yang lebih amazing lagi, begitu saya keluar kaget, saya nenteng koper nih mau ke Jawa, mau ke Jogja, di Uber sama Purek 3-nya. Ustadz bisa ngomong sebentar gak? Pak Purek SMS aja deh, saya udah harus kejar pesawat. Oh Ustadz tolong,
Ini nyangkut hidup saya. Kunci saya patah juga Pak Ustaz. Gila gak tuh? Purek tuh. Wah, screening itu sesekali harus dilakukan Pak. Kalau kita yang punya perusahaan, saya screening betul itu. Kita nggak mau perusahaan kita kemudian dikotori dengan perbuatan-perbuatan dosa orang-orang yang kita nggak tahu judulnya. Kita nggak boleh bilang begini, Ustadz itu kan yang melakukan anak buah kita. Kenapa jadi kita ikut tanggung? Saudara, ada 2 orang di satu ruangan, udah mandi, pakai minyak wangi bersih, betul. Datang tamu ketiga, kotor, agak mandi, bau. Kira-kira di satu ruangan itu, ada pengaruh nggak tuh orang yang ketiga? Pengaruh Pak. 4 direksi, 2 ahli zina, masalah nih keuangannya 0-0. 50-50. 51 karyawan, 33 salatnya terus. Hanya 18 nih yang salatnya on time, masih kalah tuh. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau lebih banyak orang-orang yang berbuat baik, lebih banyak kebaikannya, fi syatir radiyah, senang. Wa amma man taqulat mawazinuhu. Bahaya tuh kalau kita kemudian lebih banyak keburukannya dari 2 neraca, yang satu tabung dosa, satu tabung amal. Ternyata tabung dosa menempati 80%, tabung amalnya 20%. Hidup kita nggak seimbang yin dan yangnya. Pasti masalah. Badan kita aja kalau nggak seimbang, ya kayak saya begini bisa flu. Pikiran kerja terus, fisik kerja terus. Ya namanya juga badan pasti deng. Ada suplemen-suplemennya. Hidup juga begitu. Ketika kemudian tidak seimbang, ya kan jadi masalah. Alhamdulillah kita punya Allah luar biasa. Apa dia bilang? Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang memiliki ampunan yang begitu luas dan sangat penyayang. Kalau sekiranya kita punya Tuhan pemarah, habis dunia langsung dibalikin. Ayuhan nas, wahai manusia, antum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai manusia, kalian tuh senangnya bikin dosa pagi, siang dan malam, sedangkan aku adalah Tuhan yang senang yang ngampunin kalian. Hebat gak tuh Allah tuh? Kalau kalian datang dengan membawa dosa sebanyak buih di lautan, aku akan membawa ampun yang lebih banyak daripada buih itu. Kalau kalian membawa padaku dosa sebanyak pasir, butiran pasir di daratan, aku akan datang lebih banyak lagi membawa ampunan daripada dosa-dosa kalian semua. Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Ini muka-muka di depan saya mah muka orang soleh-soleha. Ya kelakuan emang gak ada yang tahu kan. Tapi setidaknya ya mudah-mudahan betul-betul kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi kalau ada yang kehidupannya doyong, ada masalah, checklist berdua. Checklist berdua dengan jujur. Pilih pengaduan kita di atas sejadah. Kenapa? Karena kata Tuhan, akulah as-sattar, akulah yang maha menjaga rahasia. Jadi jangan ngadu sama orang deh untuk urusan dosa, sebab bisa merembet kemana-mana. Kenapa ada satu rahasia tuh nggak tahu hijab ada hijabnya? Kalau katanya sih begitu, saya belum pernah ya ngelihat langsung tuh bilik pengaduan. Karena tidak ada orang yang bisa menjaga rahasia. Tapi Allah ya sattar, dialah yang maha menjaga rahasia. Kita ngadu sama dia, besok udah terang, insya Allah. Makanya nanti ya
sempetin begitu pulang ke rumah di perjalanan tafakur sebentar aja. Asal jangan dilihatin sama istrinya. Nih diam-diam kenapa nih? Dosanya apa sih mas? Enggak, pengen tahu aja, nggak apa-apa. Udah, ini aku aja sama Allah. Nomor 4 ya. Jangan ya, udahlah antara kita sama Allah saja. Kalau tadi saya buka praktek gitu, ini karena emang saya harus buka praktek, emang saya harus nanya. Yang namanya orang yang tidak mampu, kemudian apa namanya, mengenali dia punya dosa, mengenali dia punya kesalahan. Betul loh Pak. Mana ada sih juga manusia yang gak punya dosa ya. Tapi ya itulah saya bilang, untung Allah itu Maha Pengampun. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang menarik saat itu. Kenapa saya senang bicara di kampus, cerita tentang spiritual dan financial healing. Karena emang banyak sekali kejadian-kejadian. Saya bilang kalau laki-laki itu banyak di urusan ekonomi bos. Karena judulnya kuncinya doang nih, patah. Tapi kalau pintu kan fisik. Sehingga banyak perempuan-perempuan yang larinya itu apa? Kanker rahim, kista, kanker payudara. Saya lagi maaf, kita tidak sedang memuhasabahkan orang lain. Belum tentu dia itu azab, belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau dia sudah sadar, maaf ya, dia punya kehormatan, dia sendiri yang membuka untuk dinodai orang lain, wajar kalau kemudian badannya berontak sama Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau. Badan itu dihuni oleh ruh yang kayak begitu, ya panas, Pak. Emang gampang apa kena kanker rahim? Emang gampang apa kena kanker payudara? Emang gampang apa kena penyakit-penyakit yang ya maaf ya, naudzubillah min dzalik, berat. Nggak gampang. Mudah-mudahan kalau memang ada di antara kita-kita yang punya penyakit-penyakit yang kayak gitu, berhusnuzon saja sama Allah. Ustaz saya nggak pernah berzina kok. Saya nggak pernah gini. Ya sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menganggap itu memang bukan satu hal yang apa. Nah yang menarik, ketika saya lagi ngonselingin orang, ada satu anak muda, gagah, tinggi, besar, berpakaian uniform salah satu BUMN. Setiap kali tamu selesai, saya suruh dia masuk, nggak mau. Tamu selesai, suruh dia masuk, nggak mau. Dia mendahulukan orang lain terus sampai kemudian tengah malam. Baru tengah malam masuk dia. Umurnya 28 tahun. Pakaiannya uniform. Salah satu BUMN besar lah. Saya bilang sama dia, wah ini anak muda nih, sepantar sama saya. Oh datang ke sini. Yang datang ke sini emang mestinya yang bermasalah. Saya bermasalah Ustaz. Apa yang bermasalah? Saya sopir Ustaz. Pakaiannya memang uniform BUMN besar, tapi ternyata dia sopir. Tapi ya what's your problem gitu men? Apa yang jadi masalah Anda emang kenapa dengan posisi sopir? Lebih bagus Anda kerja jadi sopir daripada enggak sama sekali. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang menarik saat itu. Kenapa saya senang bicara di kampus, cerita tentang spiritual dan financial healing. Karena emang banyak sekali kejadian-kejadian. Saya bilang kalau laki-laki itu banyak di urusan ekonomi bos. Karena judulnya kuncinya doang nih, patah. Tapi kalau pintu kan fisik. Sehingga banyak perempuan-perempuan yang larinya itu apa? Kanker rahim, kista, kanker payudara. Saya lagi maaf, kita tidak sedang memuhasabahkan orang lain. Belum tentu dia itu azab, belum tentu. Belum tentu. Mudah-mudahan kalau memang ada di antara kita-kita yang punya penyakit-penyakit yang kayak gitu, berhusnuzon saja sama Allah. Ustaz saya nggak pernah berzina kok. Saya nggak pernah gini. Ya sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menganggap itu memang bukan satu hal yang apa. Nah yang menarik, ketika saya lagi ngonselingin orang, ada satu anak muda, gagah, tinggi, besar, berpakaian uniform salah satu BUMN.
Setiap kali tamu selesai, saya suruh dia masuk, nggak mau. Tamu selesai, suruh dia masuk, nggak mau. Dia mendahulukan orang lain terus sampai kemudian tengah malam. Baru tengah malam masuk dia. Umurnya 28 tahun. Pakaiannya uniform. Salah satu BUMN besar lah. Saya bilang sama dia, wah ini anak muda nih, sepantar sama saya. Oh datang ke sini. Yang datang ke sini memang mestinya yang bermasalah. Saya bermasalah Ustaz. Apa yang bermasalah? Saya sopir Ustaz. Pakaiannya memang uniform BUMN besar, tapi ternyata dia sopir. Tapi ya what's your problem gitu men? Apa yang jadi masalah Anda emang kenapa dengan posisi sopir? Lebih bagus Anda kerja jadi sopir daripada enggak sama sekali. Duh, betul kan? Enggak ada yang salah dengan pekerjaan itu. Tapi dia mendesis. Dia bilang, saya alumni Fakultas Teknik UGM Ustaz. Oh, emang masalah, duduk. Saya bilang, iya masalah bos. Fakultas Teknik UGM, maknya nyekolahin dia susah-susah. Maaf, bukan berarti kita merendahkan pekerjaan sopir. Perlu kita due diligence lagi nih. Perlu kita gali lebih lanjut. Kalau dia jadi sopir in the first year dia keluar, fine, itulah ujian buat dia. Next will be better in the second year-nya, the third year-nya. Ternyata ketika saya tanya dari tahun berapa yang terjadi sopir, dari 96. Nah sekarang tahun berapa? 2003. Saat itu ya 7 tahun. Berarti kan Allah kunci ini deadlock, dikunci jadi driver. Memang masalah, fine, baik. Langsung ngebut deh, karena ini anak muda. Langsung saya bilang nomor 4, Dang, ente zina ya? Enggak Ustaz. Oh, enggak. 96 jadi sopir. Saya tanya sama dia, emang lulusnya tahun berapa mas? 97. Berarti 1 tahun sebelum Anda lulus, Anda udah jadi sopir? Iya Ustaz. Dulu mah iseng doang. Dia tidak menyangka kalau Allah kemudian yang menaruh dia di situ. Awalnya cuman iseng, sambil nungguin kerjaan, sambil nungguin lulus, sambil nungguin wisuda, dia jadi sopir, salah satu manajer di BUMN tersebut. Setelah begitu lulus, si manajer minta ijazahnya supaya walaupun kerja pribadi sama dia bisa dapat double gardan, dapat gaji dari si BUMN tersebut juga. Jadilah kemudian gaji dia 2,8. 2003 2,8 gede sekali, tapi dia nggak nyaman. Kenapa? Karena dia punya masalah di status sosial. Kok Anda ya? Aku nipu orang tua aku nipu istriku, aku nipu keluarga aku kalau aku ini kerja sebenarnya sopir. Itu memang menyiksa. Lah kan cara Allah menyiksa, bukan cara kita ya. Halus gitu cara Allah nyiksa itu, pelan-pelan. Kadang-kadang ada juga jegrek gitu sekaligus ada. Oke lah, nomor 4 dia bilang enggak. Dia bilang enggak, saya enggak pernah usaha zina. Oh iya. Kalau gitu mulai dari 1 lagi deh. 1, 2, 3, 4 enggak, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enggak juga. Tapi dia 7 tahun nih. Nggak mungkin saya bilang masa ujian sampai 7 tahun. Anak SD aja 6 tahun ujian 6 hari. Masa situ kuliah 4 tahun ujian 7 tahun. Ntar dulu nih. Tiba-tiba saya ingat tentang teori kunci patah. Jangan-jangan dia nggak patah, somplak doang nih. Nah mahasiswa tuh, ini penyakit mahasiswa. Makanya next mungkin bisa kita adain sebelum lulus, kita ceramain yang begini ya. Karena banyak mahasiswa-mahasiswi kita yang tidak patah kuncinya, tapi somplak, betul-betul somplak. Saya tanya masih laki-laki ini, Mas, barangkali ente memang tidak berzina. Kalau mendekati zina gimana? Nah, kalau mendekati zina itulah Ustaz. Tiap minggu Ustaz, tiap malam. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ustaz kan nanyanya zina. Iya benar juga, gue nanya zina. Oh masalah loh. Kalau dia benar-benar telak berzina, dia sama sekali nggak kerja bas, nggak kerja at all, sama sekali. Lihat rahasia Allah. Tapi untunglah dia tidak berzina, dia cuma nyerempet zina. Ya Allah kunci di situ.
Kita lelaki masukin perempuan satu, nggak ada sernya, nggak ada apa, tapi berdua. Sementara kita punya bon 30 nih, 30 tagihan. Kita begitu tuh perempuan turun, ada satu bon tuh nggak ketagih, 29. Ada pengaruhnya, anginnya tetap datang. Ternyata jadi apa lama nih perempuan. Lewat situ disamain jamnya. Naik, tadinya nggak ada ser, sekarang ada ser. Tadi nggak pegangan tangan, tuh tagihan 30, jadi tinggal 25. Besok meningkat lagi 20, besok meningkat lagi 15, besok meningkat lagi tinggal 10, yang 20 udah nggak ketagih sama sekali. Begitu kemudian dia berzina, tokonya yang tutup. Kira-kira seperti itu cilokanya. Ajarkan kepada anak-anak kita memakai jilbab yang rapi. Karena subhanallah, itu seperti zina tiap hari. Nah itu juga saya bicara juga tuh. Setelah itu sih ya tinggal mahasiswinya sendiri saja yang berpikir. Saya ceritakan ada satu, ya ini memang kisah, boleh dipercaya boleh tidak. Ada orang dituduh di pengadilan kubur membunuh seorang anak kecil. Yang dituduh membunuh ini adalah seorang perempuan yang dulunya berparas jelita, tangannya jangan bunuh anak kecil. Motong ayam dan sebangsanya aja dia nggak pernah tega ngelihat darah, apalagi bunuh anak. Dia menolak betul. Jangan tuduhkan tuduhan itu kepada saya nggak pernah. Tapi si malaikat nggak mau tahu, dihajar lagi, jebret terus. Begitu udah ancur-ancuran, utuh lagi, dikasih tahu lagi, kamu dosanya begini, tolak lagi, sampai kemudian dia minta keadilan Tuhan. Baik, katanya ada catatan hidup nih. Saya pengen tahu kalau emang saya pernah membunuh anak kecil, tolong saya beritahu kapan dan di mana. Ditunjukkan ternyata ketika dia memakai pakaian yang mengundang syahwat laki-laki yang lain. Dikisahkan kemudian ada seorang laki-laki yang melihat dia sedang tidak menutup aurat. Terbersit kemudian syahwat di dia. Terbersit syahwat di dia, pengen makan nih perempuan, gak berani, yang dia makan anaknya sendiri. Kemudian anaknya ini setelah dimakan dibunuh. Tidak menyangka nih si perempuan kalau yang dijadikan penyebab adalah dia. Sekali lagi saya bilang, gak usah dipertanyakan kebenarannya dan apakah emang begitu, gak usah, renungin aja deh. Kita bisa menjadi asbab suatu perbuatan dosa, bisa, tanpa kita sadari. Ini wajahnya tegang semua. Ya wes lah, pokoknya mah Allah Maha Pengampun gitu ya. Mudah-mudahan begitu kita pulang sebelum tidur malam kita sempat sholat sunnah 2 rakaat. Ada yang bilang tidak ada itu sholat taubat. Baik, kalau memang tidak ada, saudara tidak mengakui adanya sholat taubat, udah sholat sunnah biasa aja. Usolli sunnatan dah. Rakaat ini saya sholat sunat mutlak 2 rakaat. Habis itu bertobat. Bertobat. Kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni kita punya dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sementara yang saya bilang kata Allah tuh la yash'urun. Dan berhati-hatilah kita kalau masuk pada kategori ini. Dalam surah Al-An'am ayat 44 Allah memberitahu kepada kita, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dan ketika manusia melupakan aku, kata Allah, aku enggak uber dia langsung, aku ulur nih. Dia diemin. Nah, yang didiemin ini mah yang lebih bahaya daripada yang langsung digetok tuh gitu. Ibarat layangan diulur terus. Tapi ketika sudah ada di atas, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sekali kedet, fa
faidahum mublisun, terombang-ambing, dia terdiam berputus asa. Saya sering bilang kepada para lelaki, para ayah, kalau kita yang berantem, kita dipukulin sama orang, kayaknya seneng hati gitu. Tapi kalau kita yang berantem, yang dipukulin anak kita, kayaknya kita nelongso. Kita yang ribut, yang dipukul adik kita. Saya punya kisah yang barangkali kisah ini menjadi inspirasi buat saudara semua yang sudah punya anak untuk betul-betul hati-hati dalam kehidupan. Ada cerita seorang remaja putri diperkosa oleh ayahnya sendiri. Dan si ayah nggak pernah merasa dia merkosa anaknya. Sampai kemudian dia masuk penjara. Di penjara itu baru dia tahu bahwa selama ini dia memperkosa anaknya. Karena memang secara fisik bukan dia yang memperkosa. Dia punya anak semata wayang, tunggal, satu-satunya. Pimpinan sebuah instansi, hidup di atas rata-rata orang, hingga kemudian anaknya yang putri ini meminta untuk kuliah di luar. Sebut sajalah Mawar begitu. Di Mawar bilang, saya pengen kuliah di luar. Oh, karena ini anak orang kaya, enteng. Dia bilang, mau kemana? Mau kuliah di mana? Mau kuliah di luar atau di mana? Mau di Melbourne? Mau di Frankfurt? Atau mau di Udinus? Luar juga nih. Ke Jakarta. Ditetapkan, ditentukan, diurusin. Emang dasar semua udah diatur oleh Allah. Di malam menjelang keberangkatan, anaknya pamit sama si ayah. Mau pamitan sama teman-temannya untuk terakhir kalinya. Si ayah melarang, jangan nak. Besok kamu udah mau berangkat. Sudahlah di sini sama ayah, kalau perlu undang teman-teman kamu yang kemari. Tapi si anak bersikeras. Ya, as her last request, dikasih izin. Dengan syarat kamu harus pulang jam 9 malam. Dan ditemenin oleh pak supir kita. Ditemenin sama supir yang sudah belasan tahun jadi supirnya dia. Dari sebelum anak ini lahir. Si ayah tidak menduga sama sekali kalau malam itu anaknya dirusak oleh supirnya sendiri. Loh Ustaz, kan katanya tadi bapaknya merkosa. Iya, ceritanya belum berakhir. Jam 9 belum pulang, ya mungkin sebentar lagi. Jam 10 belum pulang, ya mungkin sebentar lagi. Jam 11 belum pulang, ya mungkin sebentar lagi. Tapi begitu jam 12 mulai nih, aduh, kekesalan berubah menjadi kekhawatiran. Cari, nggak ketemu Pak. Ini kisah nyata loh nih. Saya berinteraksi dengan dunia sedekah, ketemunya sama keajaiban-keajaiban sedekah. Ketika saya berinteraksi dengan dunia pertobatan, ngeri. Testimoni-testimoninya ngeri-ngeri. Benar. Dan Allah lindungin kita dari merusak kita punya anak keturunan tanpa kita sengaja. Allah karim, diantar anaknya besok sama petugas Polres. Udah bubar dah tuh, rencana pergi ke luar negeri bubar dah. Petugas Polres nganterin anaknya menjadi korban perkosaan. Dan diidentifikasi yang merkosa adalah sopirnya sendiri. Unbelievable. Anak ini digendong oleh sopir itu. Dianterin ke sana kemari, udah seperti anaknya sendiri. Menyesal dia seumur hidup, kenapa dia tidak antar anaknya di hari terakhir itu. Sudah begitu urusannya. Allah kalau sudah mau jatuhin, udah nggak bisa bergerak. Kalau udah kehendak Allah tuh menjatuhkan kita di lubang, udah dah. Menghindar pun juga udah nggak bisa. Saya sangat mengarifi itu yang begitu-gitu. Udah, kalau udah kehendak Allah ya sudah. Saya cuma bisa pasrah kepada Allah. Tapi dia sesalin seumur hidup. Sebagai orang yang memang kaya dan jagoan pula,
Dia bon tuh, sopirnya dibon. Dibon Pak, orang kalau urusan yang zina-zina tuh urusannya kacau tuh. Dibon, pokoknya bayar buat digebukin. Tapi di malam ketika si sopir masuk ke sel, si bapak bermimpi dia memperkosa anaknya sendiri. Lah datang itu dalam keadaan gila. Karena 7 hari berturut-turut mimpinya tuh dia memperkosa anaknya sendiri, nggak ketemu tuh. Sampai kemudian dia datang ke sebuah pengajian zikir, dibukain tuh sama sang Habib bahwa wajar kalau kemudian Allah mengidentifikasi Anda sebagai orang yang memperkosa anak Anda sendiri. Kenapa? Fisiknya sih emang kelihatannya si sopir, tapi itu adalah buah akibat keharaman-keharaman yang ditumpuk, kemudian istrinya. Lah kejadian itu kalau kita pikir-pikir nggak adil. Oh, tapi kenapa anaknya jadi korban? Enggak, anaknya dibersihin sama Allah. Begitu anaknya redo, diterima, dibersih lagi, ini anak nggak menanggung apa-apa. Boleh tidak setuju, boleh, tapi cara kerja Allah udah begitu dah. Ada anak asma, kalau orang tuanya tobat, asmanya baik. Oh, bagaimana Ustaz? Ya udah begitu dah, coba dah jajah. Insya Allah ada tuh. Ada loh anak yang terbaring lemah, orang tuanya yang bersihin dirinya, anaknya kemudian keluar. Anak bawa energi negatif tuh si anak. Bapak Ibu dan mati Allah, ada 5 nih yang belum kita bicarakan. Dan memang sesi spiritual healing ini sesi berat, buat saya pun berat. Saya kasih bocoran, yang terakhir itu gibah. Yang 10 itu, urutan nomor 10 itu ngomongin orang. Berat tuh ngomongin orang, adanya di level 10. Kenapa dia ditaruh di nomor 10? Dia zina enggak, doraka sama orang tua enggak, tukang makan rezeki haram enggak. Tapi yang dia omongin punya 9 dosa besar, nyemplung ke dia semua itu. Oh, iya betul itu. Sekali lagi ya, dia bukan pezina, dia bukan birrul walidainnya bagus, dia bukan pemakan duit haram, tapi kebenaran yang dia omongin itu yang punya 9 dosa besar. Lah memang udah begitu, kata Rasulullah, siapa orang yang ngomongin orang, maka keburukan orang itu buat dia, kebaikan orang itu buat yang diomongin. Jadilah dia nomor 10 tuh, botol, tutup botol. Tapi dia juga paling besar sendiri itu, makanya dijaganya omongan. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.